Loh, urut kok pakai susu formula, Bu? Lah emang iya kan, kalau misalnya aku perokok gak bisa menyusui. Kalau misalnya aku menyusui sambil merokok, nanti zat rokok yang aku hisap nanti dimakan sama bayinya dong, diserap sama bayinya dari asinya. Gimana sih, kan aku pengen anak aku tuh sehat. Gimana sih, ya udah aku kasih susu formula dong. Loh, Burut, itu kabar dari mana, Bu? Siapa yang bilang ibu yang ngerokok tuh nggak boleh ngasih asinya? Jangan ngada-ngada, Bu. Mending ibu dengerin deh nih, konsultan kenalan saya nih. Tenang, Bu Ruth, Bu Ziva. Ini saya jelaskan. Memang benar merokok saat menyusui itu dapat menimbulkan berbagai bahaya terhadap bayinya. Tetapi meskipun Ibu Ruth belum bisa berhenti merokok, pemberian ASI tetap disarankan. Lalu, langkah apa yang bisa dilakukan oleh Ibu Ruth? Yaitu dengan mengurangi jumlah rokok yang dihisap, sehingga paparan rokok ke si dedeknya juga berkurang. Selain itu, Ibu Ruth dilarang untuk merokok di hadapan bayinya untuk menghindari paparan asap tangan kedua. Waduh, berarti selama ini aku salah dong. Bentar deh, kan dari tadi udah ngomongin ibu perokok gitu kan. Nah, gue penasaran deh, jadi kan beberapa hari ini gue tuh ngasih susu formula gitu ke anak gue, karena kan gue tuh abis vaksin gitu kan, abis vaksin covid. Terus gue ngerasa, dan yang gue tahu itu kan kalau misalnya abis vaksin kan kita masukin virus gitu kan di dalam diri gue, maksudnya ke dalam tubuh gue. Terus karena gue takut nanti kenapa-napa ke anak gue karena gue abis vaksin, jadi tuh gue ngasih susu formula gitu ke anak gue. Itu bener gak sih kalau kayak gitu? Aduh, si ibu kenapa takut ya? Vaksin kan terbuat dari virus yang sudah dilemahkan atau dimatikan. Misalnya contohnya nih, vaksin Sinovac terbuat dari virus yang sudah dimatikan. Emang awalnya kedengarannya agak serem ya, tapi justru vaksin ini ngebantu kita untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh agar nantinya kita tuh kuat untuk menghadapi virus COVID-19 ini. Jadi intinya aman, Bu. Bahkan ibu-ibu yang kena COVID-19 ini juga diupayakan untuk tetap memberikan ASI-nya. Nah, mending ibu nih dengerin nih kata konsultan kita. Nah, tenang, gak perlu khawatir ibu-ibu. Faktanya, pemberian vaksin COVID-19 sama sekali tidak berbahaya bagi ibu menyusui ataupun bayi yang disusui. Kenapa? Karena setelah divaksinasi, ibu akan mengalami peningkatan antibodi dalam susu terhadap virus SARS-CoV, sehingga hal tersebut malahan berpotensi untuk melindungi anak ibu-ibu sekalian dari infeksi COVID-19. Fakta selanjutnya adalah virus corona itu tidak ditularkan melalui ASI nih ibu-ibu sekalian. Jadi untuk ibu-ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19 dan tanpa gejala, jangan khawatir, pemberian ASI dapat terus dilakukan, tapi jangan lupa juga untuk selalu melakukan protokol kesehatan ya. Kan dari tadi tuh kita udah ngomongin ASI terus kan, sedangkan yang kita tahu itu ada susu formula. Nah, kalau misalnya kita harus gunain ASI terus, lalu diciptainnya susu formula tuh buat apa? Dan kapan sih susu formula itu baik untuk digunakan? Iya nih, buat apa sih susu formula itu? Mana udah beli mehong-mehong lagi. Bukannya kalau misalnya mahal-mahal tuh kualitasnya lebih bagus ya? Gimana sih? Aduh, nih ibu-ibu kayaknya agak kurang up to date ya. Jadi kan sebenarnya Kementerian Kesehatan itu sudah ngeluarin nih peraturan Permenkes yang ngasih tahu tentang pemberian susu formula dan produk bayi lainnya. Jadi di situ tuh jelasin kalau susu formula itu hanya boleh digunakan ketika terdapat keadaan indikasi medis atau ibu yang sudah tidak ada atau ibu terpisah dari bayinya. Lagian kan juga di kotak kardus susu formula juga udah dijelasin kan kalau susu formula itu tidak dianjurkan sebagai pengganti ASI. Jadi pokoknya hanya ASI yang merupakan makanan terbaik bagi bayi selama 6 bulan pertama. Gitu, Bu. Apaan itu indikasi medis? Jadi apa sih indikasi medis itu? Jadi pemberian susu formula kepada bayi berdasarkan indikasi medis nih ya ibu-ibu dapat dilakukan apabila yang pertama, bayi hanya dapat menerima susu dengan formula khusus. Yang kedua, bayi membutuhkan makanan lain nih selain ASI dalam waktu tertentu. Yang ketiga, kondisi medis ibu yang tidak memungkinkan untuk memberikan ASI eksklusif. Contohnya seperti apa? Contohnya yaitu ibu yang harus mendapatkan pengobatan. Dan yang keempat adalah kondisi lainnya yang sesuai dengan perkembangan pengetahuan dan juga teknologi. Nah ibu-ibu, adalah kriteria bayi yang diperbolehkan untuk diberikan susu formula. Apa aja?
Yang pertama, bayi lahir dengan berat badan sangat rendah. Yang kedua, bayi yang lahir kurang dari 32 minggu dari usia kehamilan atau bayi yang lahir secara prematur. Dan yang ketiga, bayi lahir yang terkena risiko terkena gula darah rendah akibat adanya gangguan adaptasi metabolisme. Jadi udah tahu kan sekarang? Dari tadi kan ASI tuh udah diunggulin banget ya daripada susu formula. Nah, apa sih yang buat ASI sampai diunggulkan banget? Bahkan ASI tuh sampai dibilang sebagai makanan terbaik. Jelas ada bedanya. Jadi keunggulan dan perbedaan utamanya dari ASI itu lebih ramah di pengeluaran. Jadi pengeluaran kan jadi bisa lebih sedikit. Tapi selain itu, ASI ini kandungan gizinya juga top banget. Terus juga bisa meningkatkan kekebalan tubuh kecil. Mending kita dengerin langsung nih penjelasan lengkapnya. Bener banget kata Bu Ziva. Jelas ASI itu lebih baik daripada susu formula karena memiliki berbagai keunggulan. Keunggulan yang pertama nih ya, kita lihat dari perbedaan komposisi proteinnya. Jadi pada ASI dan susu sapi atau susu formula itu mengandung protein whey dan kasein. Tapi pada ASI kandungan protein whey-nya itu lebih tinggi, jadi lebih mudah untuk dicerna oleh usus bayi. Sedangkan pada susu sapi atau susu formula kandungan kaseinnya itu lebih tinggi sehingga lebih sulit untuk dicerna oleh usus bayi. Keunggulan yang kedua nih, ASI itu mengandung mikroRNA. Nah, mikroRNA ini berfungsi untuk membangun sistem kekebalan tubuh bayi melalui usus. Keunggulan yang ketiga, ASI itu mengandung mikroorganisme baik yang bermanfaat sebagai imunomodulator dan metabolisme endogen. Selain itu, ASI juga mengandung hormon dan faktor pertumbuhan, salah satunya yaitu IGF-2 yang berfungsi untuk melindungi sel epitel usus dari stres oksidatif. Nah, Ibu Bian udah tahu tuh kan ya, banyak banget keunggulan-keunggulan ASI. Jadi, ayo anaknya diberi ASI aja, biar anaknya itu tangguh dan siap melawan infeksi.